salam hebat luar biasa. Malam hari ini saya happy banget karena diberikan kesempatan oleh KK Indonesia ya untuk menjadi guest speaker di acara Bisa yang sangat luar biasa, teman-teman. Jadi malam hari ini saya mau menyapa teman-teman semuanya dulu. Apa kabar teman-teman semuanya? Silakan tulis kabar terbaik Anda di kolom komentar. Saya sangat happy banget karena mau melihat 430-an orang ya yang malam hari ini hadir di acara Bisa Bincang Santai bersama founder KK Indonesia. Tadi juga kita sudah mendengarkan sharing testimoni bisnis, testimoni pencapaian, testimoni yang sangat luar biasa ya. Ada yang sangat mengharukan, ada yang sangat inspiratif. Saya happy banget malam hari ini teman-teman semuanya. Saya bisa kenalan dengan teman-teman yang baru ya. Mereka adalah inspirator-inspirator saya juga ketika saya awal menjalankan bisnis KK. Jadi saya sharing sedikit teman-teman ya. Awal saya menjalankan bisnis KK ya teman-teman semuanya, saya juga adalah mahasiswa yang sangat biasa-biasa saja. Saya juga nggak tahu apa artinya impian. Bahkan saya juga pertama bergabung dalam bisnis ini, saya rasanya mau mundur teman-teman. Karena saya rasa, wah untuk apa saya berbisnis di usia muda? Padahal semuanya sebenarnya orang tua saya sudah kasih kepada saya. Contohnya kuliah pun dibayarkan orang tua. Saya minta duit, orang tua juga tetap kasih. Nah, tapi saya bersyukur sekali di KK Indonesia saya belajar. Ternyata hidup itu bukan kita selalu cuma meminta teman-teman. Kita selalu menuntut sama orang tua kita selalu menuntut sama hidup ini. Ya, kita harus belajar untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses dan mandiri, teman-teman. Dan saya yakin jika teman-teman semuanya malam hari ini mau sukses dan mandiri, KK Indonesia adalah alat yang tepat. Oke, teman-teman, sebelum saya sharing tentang materi inti yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, saya mau kenalkan sedikit diri saya dan latar belakang saya. Jadi latar belakang saya teman-teman adalah S5. Kalau teman-teman tahu S5. S5 itu SD, SMP, SMA, S1 dan S2 teman-teman. Nah, kalau teman-teman bingung ya, latar belakang saya adalah seorang S2 atau strata 2. Saya menempuh pendidikan saya di salah satu universitas cukup terkenal di kota Surabaya, yaitu Universitas Pelita Harapan. Per hari ini saya sudah lulus kurang lebih sekitar setahun ya, dan saya sekarang fokus full time kerja menjalankan bisnis KK Indonesia. Ya, saya sangat bersyukur saya kenal KK Indonesia di saat saya masih kuliah ya, di saat mungkin kuliah itu teman-teman saya mungkin banyak yang menikmati hidup ya, orang-orang zaman sekarang. Siapa nih di sini yang masih kuliah? Tulis dong di kolom komentar. Banyak orang kalau kuliah itu bilang, wah saya mau enjoy life dulu ya, hidup itu di bawah santuy dulu ya, kita nggak usah kerja terlalu keras lah, nanti gampang dapat privilege dari orang tua, nanti dapat harta warisan dari orang tua, mobil nanti orang tua yang belikan, motor tinggal gesek. Tapi itu bukan ajaran KK Indonesia. Itu bukan ajaran di bisnis KK Indonesia. Di bisnis kami semuanya diajarkan, di bisnis KK Indonesia diajarkan kita harus menjadi pengusaha yang sukses dan mandiri. Kalau perlu, kalau kita mau beli barang, kita mau traveling, kita pakai uang sendiri. Kita kalau perlu kita bawa orang tua. Untuk apa kita bangga teman-teman? Kalau kita selama ini ya kita berkarir, kita mendapatkan pencapaian, hashtag duit orang tua. Untuk apa teman-teman? Tetapi di komunitas Yes selalu diajarkan bahwa kita bisa sukses berkat doa orang tua, bukan karena duit orang tua. Ya, jadi pada malam hari ini saya mau sharing sedikit tentang tips-tips ya supaya teman-teman bisa gunakan dalam menjalankan bisnis KK Indonesia dan menjalankan kehidupan Anda sehari-hari, teman-teman. Ya, saya akan men-sharingkan tentang ilmu namanya ilmu 5B. Teman-teman mungkin sudah sering banget mendengarkan ilmu ini atau sharing ini. Tapi setelah saya kemarin ya saya sempat dikontak oleh Bu Yeni ya, beliau mengatakan bahwa Pak Arif besok bisa nggak sharing sedikit tentang kiat-kiat sukses atau apa yang selama ini Pak Arif lakukan dalam 4 sampai 5 tahun belakangan ini yang bisa membuat Pak Arif sampai di posisi puncak yaitu Royal Crown Star Director.
Akhirnya 3 hari belakangan ini saya merenung teman-teman. Ya, saya malam-malam sebelum tidur saya sambil berdoa ya, saya merenung. Kira-kira apa ya yang saya lakukan? Semoga nanti apa yang saya sampaikan di acara bisa itu jangan cuma sekedar motivasi, tapi saya mau itu sebagai inspirasi kepada teman-teman semuanya. Ya, saya mau sharingkan yaitu 5B. Teman-teman mungkin ada yang sudah mengetahui ilmu ini, tapi nggak apa-apa. Malam hari ini, ayo kita sama-sama merenung kembali, kita sama-sama evaluasi diri kita kembali tentang rumus 5B ini. B yang pertama, ya, yaitu bersyukur. Nah, sebelum saya sharing tentang bersyukur, teman-teman, kapan terakhir kali Anda bersyukur, teman-teman? Tolong jawab pertanyaan saya. Kapan terakhir kali Anda bersyukur? Terkadang kita sebagai seorang manusia, ya kita cuma bersyukur ketika kita punya keadaan baik. Contohnya, omset lagi naik. Tiba-tiba baru-baru dapat pacar, ya. Tiba-tiba baru-baru dapat jackpot, dapat rezeki. Terkadang kita bersyukur, teman-teman, ketika kita kondisinya lagi enak. Wah, bulan ini tanggal 15 bonus saya dikirim. Wah, banyak sekali nolnya, teman-teman. Nah, kapan terakhir kali Anda bersyukur, teman-teman? Ya mungkin kalau teman-teman tulis di kolom komentar ya setiap waktu, setiap saat, tiap hari bersyukur, teman-teman. Tapi ini kita coba evaluasi diri kita, teman-teman. Teman-teman coba berpikir sekali lagi. Teman-teman bersyukur nggak? Bersyukur itu sangat simpel loh. Malam hari ini kita bisa sehat walafiat, kita bisa bugar, kita bisa mengikuti acara bisa. Itu adalah hal yang harus disyukuri, teman-teman. Banyak orang di luar sana bahkan kenal keke Indonesia pun belum kenal, teman-teman. Terkadang kita yang sudah di dalam, kita yang sudah berkecimpung dalam usia ini, kita terlalu banyak mengeluh. Kita bukan bersyukur. Wah, Pak Arif, program keke susah, Pak. Kenapa harus jualan 30 paket baru bisa keluar negeri? Kenapa harus jualan 9 paket bis 3 baru bisa keluar negeri? Nah, terkadang kita seperti itu, teman-teman. Kita selalu banyak mengeluh. Kita nggak pernah bersyukur. Perusahaan sudah memberikan yang terbaik untuk. So, hari ini saya mau sharing kepada teman-teman semuanya. Semua itu dimulai dengan bersyukur. Teman-teman, boleh dong tulis ya di kolom komentar. Apa yang teman-teman syukuri. Ayo kita ramaikan kolom komentar. Supaya kita sama-sama evaluasi diri kita, teman-teman. Kita sudah bersyukur nggak dengan nafas yang diberikan oleh Sang Pencipta setiap hari untuk kita, teman-teman. Kita bersyukur nggak kita masih dikasih tangan yang lengkap, kaki yang lengkap. Kita masih diberikan kesehatan. Dan 9 sampai tahun 2022 melewati pandemi sampai menjadi endemi. Teman-teman bersyukur nggak, teman-teman? Oke. Ya, thank you teman-teman semuanya sudah sharing di kolom komentar tentang bersyukur. Dan terakhir tentang bersyukur, orang-orang di luar sana aja yang mungkin belum kenal keke Indonesia, yang mungkin mereka tidak punya tangan, tidak punya kaki, mungkin hidupnya nggak sempurna, mungkin ada sedikit masalah dalam keluarga, atau masalah dalam dirinya mereka masih bisa bersyukur. Apalagi kita. Yang penting teman-teman sudah tahu ya, poin yang pertama yaitu kita harus bersyukur apapun keadaan kita pada malam hari ini. Oke, lalu saya memberikan tips yang kedua yaitu berdoa. Nah, siapa nih di sini yang setiap pagi tak lupa untuk berdoa, teman-teman? Di sini saya nggak ngomong tentang agama atau kepercayaan karena saya tahu di sini kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu ya. Kita juga ketuhanan yang Maha Esa. Ya teman-teman semuanya, tapi ayo sama-sama kita tiap hari ketika kita bangun pagi sebelum tidur kita panjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa, teman-teman. Kita bukan berdoa, bukan kita terkadang kalau kita mau evaluasi tentang doa kita, teman-teman, pernah nggak ketika kita senang, ya contohnya nih teman-teman sudah mendapatkan pencapaian, teman-teman naik menjadi seorang New Royal Crown Star Director, teman-teman naik menjadi seorang Emerald Star Director, Diamond Star Director, teman-teman berdoa, mengucap syukur. Saya rasa itu sangat jarang, teman-teman. Kenapa? Terkadang ketika kita lagi di atas, kita seringkali melupakan Sang Pencipta kita. Kita seringkali melupakan Tuhan kita, teman-teman. Kita terkadang mencari Tuhan kita ketika kita lagi terpuruk, kita lagi down, atau kita lagi di bawah. Setuju nggak, teman-teman? Nah, tapi malam hari ini, ayolah sama-sama kita evaluasi diri kita sendiri. Kita sama-sama evaluasi apa yang kita lakukan selama ini.
Apakah ketika kita sudah di atas, kita sudah di puncak kesuksesan, kita masih mencari Sang Pencipta kita? Jangan hanya ketika kita susah, kita mencari Pencipta kita. Nah, ini nih banyak sekali yang mengatakan bahwa setuju. Betul sekali teman-teman. So, saya juga sharing kepada teman-teman semua tentang berdoa. Ya, di sini saya bukan pendeta teman-teman, saya adalah seorang entrepreneur, tapi saya menggunakan ilmu ini selama 4 tahun belakangan. Saya selalu berdoa. Ketika saya susah, saya senang, saya bersyukur melalui doa. Ya, teman-teman semuanya, ya, jangan lupa dari mana kita berasal. Ya, jangan ketika kita sukses, kita lupa siapa yang menciptakan kita, siapa yang selalu memberikan berkat dari kita. Ingat, Tuhan bisa memberi, Tuhan bisa mengambil. Jangan kita pernah lupa dengan apa yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta untuk kita. Oke, sepakat teman-teman semuanya? Dengan doa kita akan menjadi semakin kuat. Oke, thank you, responnya sangat luar biasa. Ya, ketika kita menggunakan rumus yang pertama dan kedua, berdoa dan bersyukur, insya Allah, ya, niscaya Tuhan pasti akan bekerja dengan caranya sendiri. Oke, thank you teman-teman. Ya, lalu yang ketiga, ya, saya mau sharing sedikit, yaitu beramal. Nah, siapa nih di sini yang ketika tanggal 10 sampai tanggal 15 senyum-senyum sendiri aja ya, ketika batang-batang birunya naik terus teman-teman. Ya, tapi ketika bonusnya ditransfer langsung digunakan untuk beli baju baru, beli handphone baru, beli laptop baru, ada yang langsung beli mobil, beli motor. Tapi terkadang seringkali kita melupakan rumus yang ketiga ini, yaitu beramal. Nah, jadi saya mengajak teman-teman semuanya, mungkin ada leader-leader atau mungkin mitra-mitra keke, ya, yang mungkin omsetnya lagi stagnan, yang mungkin omsetnya lagi naik turun. Ayolah kita sisihkan penghasilan kita. Jangan lihat nominalnya teman-teman. Jangan lihat persenannya, tapi lihatlah hati kita. Apakah kita rela memberikan apa yang kita dapatkan kepada orang lain? Ingat teman-teman, beramal gak harus selalu bicara tentang uang dan uang. Tapi beramal itu bisa selalu kita belajar tentang beramal ilmu, beramal tenaga, beramal waktu kita. Nah, itu teman-teman. Saya belajar dari mentor saya, Bapak Chandra Putra Negara. Beliau juga nonton pada malam hari ini. Ya, beliau mengajarkan saya bahwa beramal itu tidak harus selalu dalam bentuk uang. Karena kalau kita beramal dalam bentuk uang, mungkin orang bisa salah gunakan uang kita. Tapi kalau kita beramal dalam bentuk ilmu, sama seperti yang disampaikan oleh 3 orang pembicara kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, mereka beramal ilmu loh malam hari ini sama kita. Beliau memberikan versi terbaik, cerita mereka, inspirasi mereka. Itu adalah salah satu amal yang sangat luar biasa, teman-teman. Kita beramal ilmu, orang lain mendapatkan ilmu, orang lain bisa sukses kelak, kita juga senang. Ya, seperti teman-teman juga belajar dari mentor saya sendiri, yaitu Bapak Chandra Putra Negara. Beliau beramal ilmu melalui YouTube channel dari tahun 2015 sampai tahun 2022 masih konsisten. Itulah ilmu yang saya pelajari dari beliau. Oh iya, beramal tidak selalu bicara tentang uang. Beramal juga bisa ilmu. Mr. Ho, orang yang sangat sibuk, beliau adalah founder Keke Indonesia. Tapi malam hari ini, beliau masih mau hadir kepada kita semua untuk memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Oke? Jadi teman-teman semuanya, jangan tunggu kita kaya baru kita beramal. Saya nggak tahu apapun keadaan Anda hari ini. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang lagi terpuruk, ada yang mungkin lagi kondisinya down, ada yang mungkin lagi minus pun. Sekali hari ini, ya saya mau teman-teman, ayo kita beramal. Beramal itu bukan dilihat dari nominal, tapi dilihat dari hati kita. Kayak teman-teman semuanya, jadi jangan lupakan beramal. Kalau menurut ajaran agama saya akan memberikan 10% dari penghasilan saya kepada mungkin kepada panti asuhan, kepada gereja atau dan lain-lain. Oke, itu aja teman-teman. Lalu yang keempat yaitu yang keempat yaitu berserah. Nah, berserah di sini bukan mengatakan bahwa wah, saya sudah bersyukur, Pak. Saya sudah berdoa. Saya juga sudah beramal. Nanti rezeki datang dari langit. Nanti rezeki turun langsung ke depan saya. Tiba-tiba saldo ATM saya bertambah sendirinya. Hei teman-teman, hidup tidak semudah itu teman-teman.
Nah, berserah ini dalam artian apa? Ketika kita sudah melakukan yang terbaik versi diri kita, kita sudah do your best, be your best, dan will take care the rest. Teman-teman sudah melakukan semuanya, teman-teman sudah melakukan yang terbaik. Contohnya, presentasi yang terbaik, promosi yang terbaik, jualan yang terbaik, mentoring tim yang terbaik. Itulah saatnya kita berserah. Rezeki Tuhan yang atur. God will take care the rest. Kalau kita nggak bekerja, kita nggak bersyukur, kita nggak berdoa, wah, jangan-jangan kita cuma minta rezeki turun dari langit, ya. Seperti yang lagi viral di TikTok sekarang ini, teman-teman, ya. Bisakah kau turunkan uang? Saya ingin kaya tanpa bekerja. Hey, teman-teman, hidup tidak seindah itu. Ya, berserah dilakukan kalau kita sudah melakukan semuanya dengan yang terbaik. Nah, lalu yang terakhir, B yang terakhir, yaitu bekerja. Kalau kita sudah bersyukur, kita sudah berdoa, kita beramal, kita berserah, yang terakhir kita harus bekerja. Bekerja dalam artian apa? Kita harus lebih all out, kita harus betul-betul. Contohnya kita presentasi, ada produk baru muncul, kita presentasi yang terbaik. Ada program KK Indonesia, besok mau ke Bangkok, mau ke Turki, kita betul-betul buru, kita betul-betul ajak orang tua kita ajak mitra-mitra kita sama-sama meraih kesuksesan dalam bisnis KK Indonesia. Dan kenapa ya saya evaluasi selama ini, kenapa banyak orang ya teman-teman yang walaupun mengikuti acara bisa, mengikuti acara-acara KK Indonesia setiap harinya, kenapa mereka tetap nggak bekerja? Kenapa mereka tetap nggak action? Istilahnya cuma masuk kiri, keluarnya kanan, teman-teman. Kenapa? Karena mereka belum tahu alasan mereka harus action. Mereka gabung komunitas Yes atau gabung KK Indonesia cuma untuk terlihat keren. Supaya kalau ditanya di luar sana, wah keren sekali ya Pak Arif ini member KK Indonesia. Tapi mereka nggak tahu apa alasan mereka bergabung di komunitas Yes atau KK Indonesia. Teman-teman harus tahu apa alasan Anda bergabung dalam bisnis ini. Kalau teman-teman belum tahu apa alasan Anda bergabung, teman-teman pasti akan stagnan di sana saja. Ya, teman-teman mungkin mau tulis di kolom komentar boleh ya, apa alasan Anda bergabung. Lalu yang kedua, ya, pastikan diri Anda memiliki tujuan yang jelas bergabung dalam bisnis ini. Contohnya, saya mau mencapai impian saya mau jalan-jalan ke luar negeri, saya mau bisa beli mobil pribadi, saya mau bisa punya tempat tinggal pribadi, saya mau lunasi orang tua, saya mau lunasi utang orang tua saya mau bisa bantu orang tua saya beli mesin cuci. Saya tahu teman-teman, impian Anda di sini beda-beda. Setiap orang itu memiliki impiannya beda-beda. Ada orang yang impiannya mau beli rumah pribadi. Amin ya, bersama KK Indonesia teman-teman semuanya pasti bisa. Dan yang terakhir, usahakan kerjaan Anda, teman-teman semuanya bersifat mendesak. Kalau tujuan Anda bersifat mendesak, saya yakin teman-teman pasti akan bekerja dengan lebih all out. Saya mau sharing sedikit pengalaman saya terakhir ya, teman-teman. Dulu ketika saya kuliah ya, saya sudah memutuskan untuk berhenti minta uang sama orang tua. Dan tiba-tiba tunjangan atau tagihan kuliah itu semakin lama semakin dekat. Uang saya juga masih mepet dan masih minim. Tapi karena hal itu bersifat mendesak, kalau saya nggak bayar uang kuliah sendiri atau saya nggak bayar uang kuliah pada waktu itu, saya terancam bisa drop out atau dikeluarkan dari kampus. Tujuan tersebut bersifat mendesak, itulah yang membuat saya harus keluar dari zona nyaman. Saya memutuskan, saya harus naik peringkat. Saya harus bisa lebih baik daripada hari yang kemarin. So, teman-teman semuanya, itu aja sharing dari saya pada malam hari ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan lupa dengan rumus 5B ini, teman-teman. Karena saya flashback 4 tahun belakangan ini, saya hanya melakukan 5B itu, saya ulang terus. Bersyukur, berdoa, beramal, ya berserah, dan bekerja. Thank you teman-teman semuanya juga yang sangat antusias, tulis di kolom komentar 5B. Kalau perlu screenshot 5B ini tempel di depan layar handphone Anda dan teman-teman ulang terus 5B ini setiap harinya. Saya yakin teman-teman juga akan bisa menjadi the next Royal Crowd.